Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-467. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-467 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Antam, Tins, Nickel, NICL, maksudnya MDKA, PESAP, dan saham DKFT. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup di level 6952 atau naik 0,43%. Sempat berada di level tertingginya di 696, namun closingnya harus bertahan di 6952. Transaksi hari ini sekitar 15,1 triliun dengan 239 saham naik, 290 saham turun, dan ada 160 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini net foreign buy kembali masuk dengan nilai sekitar 1 triliun, di mana ini dipimpin oleh pembelian beberapa saham, antara lain ada BBRI dengan 383 miliar, ada BBCA 255 miliar, diikuti Telkom, BBNI, dan saham Astra International. Ini kalau misalkan dia bisa terus inflow seperti ini, kemungkinan besar level 7.000 itu bisa kita capai mungkin di akhir bulan ini. Setelah kita bahas IHSG, maka selanjutnya kita akan mereview saham pertama, yaitu ada saham Aneka Tambang TBK. Di mana kalau teman-teman perhatikan, Antam hari ini ditutup minus 4,7% di level 2400. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, Antam setelah dia mengalami rally yang cukup tinggi, wajar sekali dia harus koreksi terlebih dahulu. Namun sayang sekali di level support berikutnya di 2520, 2530 tidak mampu dipertahankan. Maka selanjutnya untuk Antam punya level support di sekitaran area 2170, 2180, dan ini jaraknya masih terbuka lebar. Bagi teman-teman yang mungkin baru mau membeli, tentu lebih baik teman-teman bisa menunggu di sekitaran area support berikutnya ya, sekitar 2170, 2180 mungkin baru teman-teman bisa ambil kembali. Atau opsi kedua adalah menunggu dia naik lagi di atas 2520, 2530 untuk kemudian kembali membeli saham Antam. Dari panel trennya di sini memang Antam sudah berwarna merah, artinya trennya terus melemah. Dan bandar flow-nya memang semakin jelek ya. Ini keluarnya semakin banyak. Tentu kita menunggu, misalkan di sini ada warna pink lagi tapi bergeraknya menurun, sehingga diharapkan distribusinya sudah selesai dan ada kemungkinan dia bisa rebound di saham Antam. Selanjutnya kita punya saham PT Timah TBK, ditutup di level 1610 atau naik tipis 0,63%. Dimana kalau teman-teman perhatikan bahwa sama seperti Antam, pergerakan dari Timah ini sendiri sudah naik tinggi, namun tentu sekarang dia mengalami koreksi yang menurut saya pribadi masih koreksi sehat. Dan untuk saat ini support untuk saham Tins itu berada di sekitaran level 1500 sampai dengan 1510. Bagi teman-teman yang mungkin mau membeli, lebih baik atau lebih bijak memang kita menunggu apakah dia bisa kuat bertahan atau tidak di level ini. Kalau memang bisa kuat bertahan, teman-teman bisa ambil di sana. Atau kalau ternyata dia tidak bisa sampai ke sana, ada opsi teman-teman bisa buy on breakout ketika dia naik kembali di atas 1650. Dari panel trennya memang di sini juga masih warna merah, masih jelek ya. Dia masih bergerak turun dan trennya ini begitu kuat ya. Kemudian dari bandar flow juga sama, ini juga masih ada distribusi yang cukup besar dan kita harapkan dia akan bergerak melemah alias dia lebih turun ya. Misalkan seperti ini, ketika dia sudah turun dalam, dia harus turun kembali, kemudian mungkin bisa muncul warna kuning yang artinya sudah mulai diakumulasi pelan-pelan. Jadi kalau kondisi saat ini memang masih cukup rawan untuk kita ambil, tetapi tentu kita bisa melihat beberapa level-level penting untuk bisa kita jadikan acuan untuk kita membeli. Next kita punya saham PAM Mineral TBK, di mana saham ini ditutup minus 1,25% di harga 79. Saham PAM Mineral sendiri masih bertahan di salah satu level semi supportnya di 78. Kalau level ini bisa terus dipertahankan, maka ada potensi PAM Mineral ini bisa rebound. Tapi kalau gagal bertahan, maka next penurunan bisa di 7475.
Kalau 7475 juga tidak mampu bertahan, maka penurunannya bisa dalam bahkan sampai ke 65. Jadi teman-teman, strateginya adalah kalau memang dia masih bisa kuat bertahan di atas 78, boleh entry, prepare SL mungkin di bawah 75 atau 74 sekalian. Atau kalau misalkan besok teman-teman lihat opening langsung dibanting di bawah 78, lebih baik tunggu di sekitaran area 7475 untuk kemudian entry di saham NICL. Secara panel trend memang ini masih juga jelek, warna merah. Kemudian kalau dari Bandar Flow, teman-teman bisa perhatikan warna putih sudah kemudian mulai menurun. Ini artinya tingkat akumulasinya tuh sebenarnya masih ada, tapi kemudian semakin kecil. Dan jangan sampai dia muncul panel warna merah atau bar warna merah, karena artinya setelah itu dia distribusi. Jadi pantau terus. Secara Bandar Flow memang masih kelihatan menarik, tapi hati-hati jangan sampai muncul panel warna merah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau update terus biar bisa tahu panelnya masih warna merah atau warna putih, teman-teman bisa kontak saya di Telegram. Linknya sudah saya taruh di deskripsi, t.me/renaldondona untuk bisa akses chart ini juga. Kemudian saham selanjutnya kita punya saham Merdeka Copper Gold Tbk, di mana saham MDKA ditutup minus 1,15% di level 4.300. MDKA sendiri masih kuat bertahan di area support bantuan saat ini di sekitaran level 4290, 4300. Ini level yang masih dipertahankan, teman-teman bisa perhatikan dia masih dikawal oleh garis yang berwarna aqua ini. Dan kalau ini jebol, maka hati-hati, itu dalam sekali dia akan ke 3.900 sampai dengan 3.950. Jadi kalau teman-teman yang mau entry betul, pastikan dia tidak turun di bawah 4.290 ya. Kalau memang turun di bawah 4.290 ya lebih baik tunggu di 3930, mungkin 3950 boleh. Tapi kalau memang bisa kuat bertahan di sana, tentu ini menarik untuk kita entry. Tapi kalau kita perhatikan dari trennya, memang ini trennya sudah jelek, trennya melemah, arahnya ke bawah. Kemudian dari sisi Bandar Flow sudah muncul warna merah, dan ini semakin membesar, tentu ini artinya buangannya masih ada. Jadi teman-teman bisa berhati-hati. Perhatikan betul supportnya, jangan sampai teman-teman masuk itu dia masih ada tekanan jual sehingga pasti ruginya lebih dalam. Jadi pastikan betul level supportnya itu teman-teman beli, kemudian dijaga dengan trailing stop atau level stop loss biar mengamankan modal teman-teman. Kemudian berikutnya kita punya saham G Resources Asia Pasifik, di mana saham ini ditutup di level 0,76 ya, naik tipis di harga 133. Saham PSAP ini bergerak cukup baik hari ini, sempat naik ke 135, sempat low di 131, namun closing masih bisa aman di warna hijau. Namun kalau kita perhatikan dari teknikal, dari chartnya, dia akan jauh lebih bagus kalau dia bisa naik atau bisa ditutup di atas 137, karena ini merupakan RPK atau resisten paling kuatnya saat ini. Namun karena closing dia di 133, tentu ini sebaiknya kita jangan dulu entry. Kita boleh menunggu di sekitaran 121, 122 untuk kita ambil kembali, atau menunggu dia breakout lagi di 137, itu baru kita bisa entry. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kira-kira PSAP ini mau kemana, bisa breakout kita ambil, atau kalau dia terus koreksi ya kita coba tunggu di 121, 122 boleh. Tapi ingat, di setiap kita open posisi selalu siapkan trading plan-nya, batasi resikonya dengan menggunakan stop loss agar kita terhindar dari kerugian yang lebih besar. Dari trennya memang ini trennya melemah, warna merah dan cukup kuat. Kemudian dari sisi Bandar Flow juga masih keluar juga, ini masih belum terlalu menarik, sehingga mungkin buat teman-teman kalau memang mau membeli ya tadi ikuti rulesnya, dekati support SPK-nya sekitar di 121, 122 baru kita beli, atau menunggu buy on breakout dari 137. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham sentral Omega Resources Tbk, di mana saham DKFT ditutup di level 133 atau ditutup minus 5%. Ya, ini cukup dalam buat DKFT hari ini, di mana dia sempat ke 141, namun setelah itu dibanting lagi di 133. Level amannya memang ada di 138, namun itu tidak mampu dipertahankan dengan baik. Sekarang dia menuju next support, yaitu di 125. Kalau 125 pun tidak mampu bertahan, maka ada next lagi di 119.
Jadi kalau teman-teman yang mau membeli tentu lebih baik coba dekat dengan 125, mungkin 125, 126 baru entry, kemudian prepare SL-nya minimal 3 tick boleh atau sesuai dengan preferensi masing-masing. Atau kalau memang dia masih bisa naik lagi di atas 138 ya kita boleh entry kembali. Dari panel trennya di sini trennya sama masih merah melemah ya, ini rata-rata sektor mining ini semuanya masih merah. Kemudian bandar flow-nya juga masih sangat kencang sekali sehingga kita tentu lebih baik kita menunggu bersabar, mungkin dia lebih melandai lagi, kemudian kita bisa kemudian entry lagi di saham-saham mining. Ini rata-rata semua berwarna merah ya. Kemudian mungkin ini bonus buat teman-teman, mungkin ada beberapa saham yang bisa teman-teman lihat di sini yang masih menarik sebenarnya. Misalkan kita lihat ada saham CSIS juga sebenarnya menarik, warna putih, kemudian muncul buy alert di sini. Ini ada muncul warna putih, kemudian ada panelnya sudah hijau, trennya kuat, dan tentu teman-teman bisa juga pertimbangkan untuk tektokan besok ya CSIS. Dan di sini banyak sekali informasi, teman-teman bisa request semau teman-teman, tinggal ketik komennya, tinggal ketik perintahnya, semua chart itu bisa keluar sesuai dengan kemauan teman-teman, dan ini bisa cukup membantu untuk menganalisa, cukup membantu lebih mudah, lebih cepat, biar teman-teman itu tidak ini ya, istilahnya tidak telat lah untuk ngambil keputusan buy atau jual. Teman-teman kalau yang mau bergabung di sini, teman-teman bisa kontak saya di Telegram, dan nanti akan saya informasikan kira-kira bagaimana syarat untuk join di Telegram tersebut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-467 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.